Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Semoga di tengah pandemi ini keluarga, sahabat, dan teman-teman kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijauhkan dari wabah virus corona. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Hidup Jadi Lebih Mudah dengan Ilmu Pengetahuan. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya jika saya memperkenalkan diri dulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Ratna, alamat Desa Aopa, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan saya di Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa materi pada hari ini adalah hidup jadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Nah, dalam materi ini saya telah membagi 4 bagian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu kita akan memahami isi kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 122. Yang kedua, kita akan memahami isi kandungan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang ketiga, memahami hadis Rasulullah tentang kewajiban menuntut ilmu. Dan yang keempat, kita akan memahami hadis Rasulullah tentang menyampaikan ilmu kepada sesama. Kita lanjut. Dalam Islam, ilmu pengetahuan sangat penting. Menuntut ilmu juga seperti kita sedang melakukan ibadah. Kemudian, ilmu pengetahuan dapat menjadi amal untuk kita apabila kita membagikannya kepada sesama. Nah, lanjut di pembahasan pertama, yaitu memahami isi kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 122. Saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan antara mereka tidak pergi memperdalam ilmu agama mereka? Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka bisa menjaga dirinya. At-Taubah ayat 122. Nah, dalam ayat tersebut Allah tidak mewajibkan semua orang mukmin untuk pergi ke medan perang. Mengapa demikian? Karena supaya ada orang yang menetap untuk tinggal dan memperdalam ilmu agama mereka, agar mereka dapat membagikan ilmu tersebut, atau bahasa kita sekarang sharing kepada kaumnya setelah mereka kembali dari berperang. Nah, itu poin yang kita dapat dalam pembahasan Quran Surah At-Taubah ayat 122. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu memahami Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, saya akan membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.
Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, dalam ayat tersebut ada 2 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama itu etika dalam bermajelis, dan yang kedua manfaat orang berilmu. Nah, etika dalam bermajelis ini contohnya seperti kita menghadiri sebuah majelis. Nah, terus ada orang yang datang terlambat. Kita itu tidak boleh mementingkan diri kita, tetapi kita harus memperhatikan orang yang terlambat itu. Kita carikan dia tempat duduk agar ia nyaman dalam mendengarkan sebuah majelis tersebut. Nah, itu. Yang kedua, manfaat orang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, dalam ayat tersebut bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, contohnya sekarang penguasa dunia kan orang-orang yang cerdas-cerdas, Masya Allah. Nah, mereka juga bahkan disegani, dan orang-orang cerdas itu disegani. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa memang Allah ini mengangkat derajat orang-orang yang cerdas-cerdas yang beriman, begitu. Kita lanjut pada pembahasan ketiga, yaitu memahami hadis Rasulullah tentang kewajiban menuntut ilmu. Nah, saya akan membacakan hadisnya. Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Nah, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam menuntut ilmu, semua orang itu diwajibkan dalam menuntut ilmu, tidak memandang usia muda maupun tua, perempuan atau laki-laki. Kita semua diwajibkan menuntut ilmu. Nah, apalagi jika ilmu tentang muamalah atau ibadah-ibadah, kita diwajibkan sekali, bahkan hukumnya itu fardu ain, atau diwajibkan sekali untuk kita mencari ilmu untuk beribadah, begitu. Nah, baiklah, kita lanjut pada pembahasan terakhir kita atau pembahasan keempat pada pertemuan kali ini, yaitu memahami isi hadis Rasulullah tentang menyampaikan ilmu kepada sesama. Saya akan membacakan hadis Rasulullah tentang menyampaikan ilmu kepada sesama. Nah, bunyinya, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut bahwa dikatakan kepada kita, sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Artinya kita disuruh untuk menyampaikan atau berdakwah walaupun itu hanya 1 ayat, karena 1 ayat ini meskipun 1 ayat tapi mungkin sangat penting untuk kita dan untuk orang lain. Contohnya saja, jika saya memberitahukan 1 ayat kepada orang lain atau 1 ilmu kepada orang lain, dan orang lain itu menerapkan atau menjalankan ilmu tersebut, menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, maka kita akan mendapat pahalanya. Dan apabila dia juga menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, maka pahalanya akan mengalir terus kepada kita. Nah, itulah pentingnya kita menyampaikan ilmu walaupun 1 ayat. Nah, begitu. Kemudian dalam 1 ayat itu pasti kita akan menemukan banyak sekali ilmu. Nah, itulah kenapa meskipun 1 ayat kita harus menyampaikannya kepada sesama. Jangan kita hanya ilmu tersebut terputus hanya kepada kita. Itu tidak boleh, karena kita memiliki kewajiban menyampaikan ilmu kepada sesama agar ilmu tersebut bisa berguna bagi banyak masyarakat atau bagi banyak orang, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Jadi sampai di sini saja penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.